Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Madani dengan NIM 2101820 dari Keperawatan UPI kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan. Nah, apa sih sistem pernafasan itu? Pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Kemudian ada anatomi sistem pernafasan. Nah, ada hidung, laring, faring, bronkus, bronkiolus. Kemudian ada alveolus dan trachea. Dan yang pertama yaitu hidung atau nasa. Hidung sebagai alat pernafasan dan indera penciuman. Pada rongga hidung diperoleh selaput rendit dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu dan tekanan udara. Organ yang kedua ada faring dan laring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas yang berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring ialah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Nah, faring itu berbentuk tabung, menyalurkan udara dari rongga hidung dan rongga mulut menuju trachea. Kemudian ada laring atau yang biasa kita ketahui dengan kotak suara. Terletak di persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trachea dan kerongkongan. Organ pernafasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernafas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang disebut dan menghasilkan suara saat berbicara. Nah, laring itu terletak di antara faring dan trachea. Kemudian organ yang ketiga adalah trachea. Trachea atau batang tenggorokan, fungsi dalam sistem pernafasannya cukup penting, yaitu mengalirkan udara menuju paru-paru. Nah, organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Kemudian organ yang keempat adalah bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trachea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trachea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, bronkus juga berfungsi untuk mencegah infeksi. Sedangkan bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Nah, tanpa adanya bronkiolus atau bronkiolus, bronkus dan bronkiolus, Tanpa adanya bronkiolus mengalami gangguan dan juga kerusakan. Maka proses pernafasan pada manusia dan hewan akan terganggu. Nah, kemudian ada alveolus. Nah, alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah.
Kemudian alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa bronkiolus dan mengalir ke dalam darah. Setelah itu karbon dioksida dari sel-sel mengalir bersama darah ke alveolus untuk diembuskan keluar. Jadi, fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus. Nah, kira-kira per menitnya paru-paru juga mampu mengambil sekitar 5-8 liter udara ketika dalam kondisi istirahat. Nah, alveolus akan mengirimkan sekitar 0,3 liter oksigen ke dalam darah setiap menitnya. Bagaimana sih proses pernafasan? Nah, proses pernafasan itu berawal dari hidung menuju faring, menuju laring, kemudian masuki trakea, dari trakea ke bronkus dan bronkiolus, dari bronkiolus menuju alveolus. Nah, dan di paru-paru terjadi pertukaran oksigen. Kemudian kita akan membahas mengenai proses respirasi. Dimulai dari ventilasi paru. Ventilasi paru atau pernafasan yang menyangkut pergerakan udara masuk dan keluar. Kemudian ada difusi paru, di mana proses pertukaran gas yang terjadi antara lingkungan luar dan darah serta pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Selanjutnya ada transportasi gas. Transportasi gas merupakan proses pendistribusian oksigen kapiler ke jaringan tubuh dan karbon dioksida jaringan tubuh ke kapiler. Yang terakhir ada perfusi paru. Perfusi paru adalah proses di mana darah deoksigenasi mengalir ke paru-paru dan mengalami reoksigenasi, atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah ke dalam pembuluh kapiler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.